sebagai fans Madrid Hmm. melihat Barcelona dan fans Barcelona tuh gimana, Bang? Jadi SMP tuh udah mulai pada ya banyak lah bocah-bocah misalnya cowok tuh banyak yang bilang ya kalau lu nggak dukung klub bola lu tuh bahasa kasarnya culun lah atau apa gitu kan. Ya udah gue coba dukung Madrid dan gue nonton Madrid pertandingannya. Ini tujuannya buat kedalaman squad sama penggantinya Ronaldo bla bla bla, tapi ternyata flop gitu kan. Makanya Hmm. musim-musim ke depannya Madrid tuh terlalu ragu buat beli pemain gitu. Tadi Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Alan, selamat datang kembali di Brams FC, Talk About Football yang hadir membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan untuk kali ini sebagai penyeimbang karena kita sudah ngundang yang Barcelona dan saya tidak mau dihujat gitu ya. Nah, maka dari itu saya menghadirkan sebagai ini ya, sebagai bagian dari upaya untuk menjadi media yang seimbang sih ya. Gitu. Iya. Maka kami menghadirkan dua sisi gitu ya. Kemarin kita bahas Barcelona bersama dengan Bang Gundo gitu ya. Walaupun kayaknya lebih banyak hate comment sama Real Madridnya kayaknya ya dibanding bahas Barcelonanya gitu. Nah, sekarang kita mau bahas soal Real Madrid ya yang katanya klub terbaik di Eropa, klub terbaik di dunia, 15 UCL, 36 La Liga dan ya sederet piala yang tidak perlu disebutkan itu karena terlalu banyak ya gitu. Dan tentu saja menarik untuk membahas klub ini kenapa? Karena ada semacam apa nyebutnya ya stereotip dalam beberapa waktu terakhir gitu bahwa ini klubnya bocil gitu. Kenapa? Karena yang suka klub ini kenapa bocil suka klub ini karena mereka suka yang juara-juara aja gitu. Nanti kalau Madrid nggak juara nggak bakal ngefans sama Madrid lagi gitu ya. Dan untuk membahas soal klub si Raja Eropa ini saya sudah bersama dengan sosok yang dijuluki El Typo, El Offside atau apapun itu julukannya gitu ya. Dan beliau ini adalah admin Media Madridista. Ada Bang Waldo Farel Yo yo Hakim. yo, Gimana kabarnya what's Bang up, Waldo? what's up? Lo Bang Afik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang Waldo juga gimana kabar? Alhamdulillah baik. BTW selamat wisuda ya Bang Waldo. Thank you banget ya. Ini kemarin Setelah, pas kita DM ini lagi wisuda. iya sorry banget soalnya lagi wisuda juga terus kayak ya Jurusan apa sih Bang? terlambat juga sih. Kenapa ya? Jurusan apa? Gua tuh jurusan jurnalistik gua, Oh, Ilkom jurnalistik. jurnalistik Waduh, ya. benar-benar penerusnya Bang Rossi gitu ya. Enggak lah gila itu mah buset itu mah jauh banget sulit lah Bang Rosi mah udah lebih Bang Rossi tapi versi berpengalaman. fans Madrid gitu ya. Iya lah gitulah Oke, oke, oke. Madridnya aja gitu. Nah, tapi Bang Waldo selain di box to box, Bang Waldo ini ada kegiatan lain nggak selain di box to box? Selain di box to box sih ya tadi gue tuh salah satu adminnya Media Madridista ya. Jadi gue bukan yang Ya. punya, tapi gue tuh salah satu admin Media Madridista. Hmm. Jadi shout out buat Raul yang punya ya. Raul tuh yang punya. Ya jatuhnya gue tuh ngebantuin dia juga karena emang dia tuh sama gue punya satu visi misi yang sama lah gitu. Hmm. Ya selain dari bahas Madrid, tapi dari cara buat ngembangin medianya juga gitu. Jadi ya gue sama Raul bisa dibilang ya emang udah deket banget. Bahkan udah kayak jalan, ya bisa dibilang 5 tahun 6 tahun lah gue kenal dia juga. Kalau So Media Madridista sendiri udah ada dari tahun berapa, Bang? anjir gini ini pertanyaan tricky lagi masa gue adminnya gue yang lupa ya. Tuh bentar. Ya, Media nggak Madridista mesti inget tuh tahun persis. setahu gua dia tuh berdirinya 2017 kalau nggak salah atau 18 gitu. Pokoknya dari Lama situ tuh juga ya. iya dan emang si Raul itu kan emang sebelum Media Madridista tuh emang udah sering banyak akun-akun Madrid juga yang dia buat sempat jadi ngadmin juga dan pada akhirnya tuh bikin Media Madridista gitu dan ya pokoknya singkat cerita gue tuh ngebantuin dia juga kenal gue gara-gara gue dulu awalnya tuh bikin konten YouTube ngebahas Madrid, spesifik Madrid doang tuh ada di YouTube pribadi gue dan singkat ceritanya dia tuh kayak nontonin gue terus kayak ya udah kita temenan ngobrol bareng terus kayak gue bilang gimana kalau kita bikin podcast aja, gue bikin media buat Media Madridista juga terus dia bilang oh ya udah boleh banget bang, gue mah setuju banget gitu ya udah akhirnya sekarang kita kerja sama bareng lah gitu udah 6 tahun lah gitu. Oke. Nah, kemudian apa awalnya Bang Waldo suka sama Real Madrid, Bang? Ini sebenarnya agak sedikit ini ya gimana ini pasti gue juga bakal banyak yang ngetawain sih cuman yang namanya bocil ya jadi kan sebenarnya dulu tuh gue tuh kalau misalnya dari balik awal banget nih gue tuh sebenarnya tuh nggak suka klub dulu sebenarnya
Hmm. Dulu 2010 tuh zaman gua kelas 5 SD lah pokoknya. Itu kan zaman-zaman Christian Gonzalez ya kan AFF tuh. Irfan Iya. Bakdim bla 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 apa banyak lah. Dari situ tuh gue suka banget Christian Gonzalez. Terus tapi kan ya teman-teman gue banyak yang nonton bola kayak oh ini keren nih Ronaldo Messi gitu loh. Nah gue tuh kepincutnya sama Messi. Padahal gue sendiri tuh nggak nonton sama sekali pertandingan Barcelona. Gue cuman tahu Messi doang dan gue cuman pernah dibeliin baju bola tapi bukan baju bola Seven Stars ya, tapi kayak Hmm. yang kayak di pasar-pasar tradisional tuh yang kayak kaos bocil-bocil gitu. Mm-mm. Messi-nya tuh Messi 19 gitu. Jadi gue kayak ngerasa kayak oh gue kayak jagoan gue Messi udah gitu doang. Nah, kenapa bisa masuk ke Madridnya? Nah, ini tuh yang lumayan cukup lucu sebenarnya karena Hmm. jadi waktu itu gue lagi di puncak sama saudara gue main Winning Eleven sebenarnya. Lagi main Winning Eleven Oh. aja gitu kan. Saudara gue pakai Barcelona. Gue pengen banget pakai Barcelona tapi akhirnya ya udah deh gue gimana cara buat ngimbanginnya ya udah pakai Madrid gitu kan. Pakai Madrid pas main tiba-tiba gue inget banget tuh crossingnya Ricardo Kakak ke Gonzalo Higuain dan salto itu gue seneng banget waktu gue Uh. masih SD Hmm. bisa nyetak gol salto tuh ya gue gak tahu ya mungkin kalau kalian yang mungkin bocil-bocil zaman sekarang mah alah salto mah gampang kecil gitu tapi zaman dulu buat gue tuh yang jarang main game bola salto tuh kayak aja keren banget dari situ gue coba dukung Madrid tapi mulai dukung seriusnya itu pada saat 2012 lah bisa dibilang Hmm. dan mulai kepincut hati banget tuh 2013 waktu final 2013 2014 waktu final Lisbon itu yang Sergio Ramos nyundul tuh gue langsung ngerasa kayak ini kayaknya cocok banget klub buat gue deh karena gue suka yang mentality gitu Hmm. gitu. Oke, oke. Nah, dan kalau boleh tahu apa yang kemudian akhirnya membuat Bang Waldo suka sama Real Madrid? Ya itu sih maksudnya karena momentum itu ya momentum dimana Hmm. gue tuh nonton banget waktu SMP jadi SMP tuh udah mulai pada ya banyak lah buat bocah-bocah misalnya cowok tuh banyak yang bilang ya kalau lu nggak dukung klub bola lu tuh bahasa kasarnya culun lah atau apa gitu kan ya udah gue coba dukung Madrid dan gue nonton Madrid pertandingannya jadi Hmm. gue nonton rela bela-belain kadang diem-diem nyalin TV pagi-pagi gitu nonton UCL-nya dan kebetulan banget Bell baru masuk di saat itu juga kan jadi BBC tuh baru lagi gila banget Benar. dan ya gue suka banget pada saat kayak anjir nih Ronaldo keren banget nyetak gol terus-terusan golnya keren-keren gitu kan terus kayak sering comeback juga dan momentum yang paling pecah itu ya pas final Lisbon itu sih karena gue tuh udah ngebayangin kayak aduh ini kalah nih gue bakal dikata-katain nih sama teman-teman gue gitu kan kalah nih 1-0 di final lagi gitu kan tapi nggak taunya tuh kayak pada saat Luka Modric crossing Sergio Ramos nyundul itu tuh ngebuat gue kayak wah fix ini kayaknya ini bakal jadi klub gue seumur hidup gue karena mentality comebacknya itu momen comebacknya itu tuh terus habis itu langsung 4-1 gitu itu benar-benar perfect final banget waktu itu buat gue karena gue jadi langsung ngerasa ya ini Madrid tuh bakal jadi klub favorit gue dan gue suka banget sama Madrid gitu. Oke, oke. Ya, BTW Bang Waldo untuk introduction supaya tidak menimbulkan percikan-percikan, saya fans Nah, Barcelona, Bang. oke. Oh lu fans Barcelona? Ya, fans Barcelona. Apa ya, emang kenapa? Gue gak ada masalah. Maksudnya di media Madridista pun gue kadang suka live IG juga kadang dan banyak kok kayak fans Barcelona di sana juga kadang nonton kayak gue nanya ada nggak di sini fans Barcelona gitu kita saling berbagi inilah nanya kayak kalian tuh di klub kalian tuh lagi masalahnya apa gue inget banget waktu Barcelona lagi masalah struggle ekonomi juga kan ya sebenarnya Oh, pas sekarang juga COVID itu. cuman waktu awal-awal COVID banget kan itu nah gue tuh nanya Iya. kayak gue tuh pengen tahu dari fans Barcelona sendiri tuh gimana sih kalau dari Hmm. Barcelonanya gitu dan Iya. gue kan gak ada masalah dengan kayak ya udah just Oh, oke, oke. lu dukung klub aja gitu kan lagi pula kan gue juga dukung La Liga juga gitu. Iya, benar. Dan ya Spanyol juga walaupun ya Barca aja bisa dibilang Spanyol juga. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, oke. Nah, sekarang kita mau bahas tentang stereotip yang berkembang nih soal soal Real Madrid yang katanya klub bocil gitu. Dan ini juga sebenarnya sebagai bukan hak jawab ya. Kalau hak jawab kan jadinya kayak apa namanya kayak kita ngeluarin berita terus kita ngasih hak jawab ke yang Yap. ditersangkakan buat jawab kan gitu. Nah, jadi eh, ada beberapa pihak gitu, terutama mungkin entah haters Yap. Madrid atau siapa gitu, yang punya stereotip kalau yang ngefans sama Real Madrid gitu, itu rata-rata bocil, Bang. Gimana tuh, Bang? Hmm.
Ini kalau gue bilang gue sih lumayan setuju ya. Apa ya maksudnya gini. Kalau kita ngebahas gini, ya, tadi kan lu sempet juga singgung di awal-awal bagaimana kalau misalnya klub yang emang lagi jago, lagi sukses banget, ya pasti bocil-bocil gitu kan. Ya contoh kayak tadi contoh kasus gue deh. Apa sih Hmm. orang tuh yang lagi jago tuh apa sih? Gue tuh lagi nggak mau dibully, gue tuh maunya kayak menang-menang terus Hmm. atau gue tuh punya pride tersendiri gitu. Ada nggak sih klub-klub yang emang jago banget? Akhirnya dia nanyain temennya klub yang lagi Hmm. jago apa gitu, yang kebetulan baru menang yang emang menang UEFA Champions League Ya. siapa? Oh Real Madrid gitu loh. Dan pasti kan ya anak-anak itu kan gak cuman dari berita sosial media, ada juga dari keluarganya ya dong. Jadi kan Iya benar. sebenarnya tuh nggak bisa terlalu distereotipkan kalau misalnya anak itu adalah kalau yang dukung Real Madrid itu adalah bocil-bocil. Sebenarnya tuh ya yang dukung Real Madrid itu juga banyak merata. Cuman Hmm. karena memang kenapa distereotipkan seperti itu? Karena di sosial media yang namanya sosial media bocil-bocil ya namanya anak kecil yang belum umurnya seharusnya mungkin bisa megang HP ya Hmm. kan di saat belum Cara bisa megang emosi HP juga tapi belum pada akhirnya stabil gitu. emosi dan apalagi kayak ini tuh kayak kalau ya maksudnya kalau bocil nganggapnya tuh klub bola tuh adalah kayak agama gue kalau lu nyinggung klub bola gue berarti lu tuh harus berurusan sama gue gini nah itu Iya. kan gampang kegesek lah emosinya atau gimana gitu loh ya itu loh cuma permasalahan kayak umur aja lah dan menurut gue sih emang cukup diwajarkan kalau menurut gua kalau misalnya emang Madrid punya banyak fanbase bocilnya ya karena satu sisi klubnya terlalu berprestasi. Sekarang gua tanya deh, mungkin Manchester City dari 5 tahun 4 bahkan 8 tahun belakangan juga punya banyak fans-fans yang mungkin bisa dibilang bocil-bocil juga gitu dan ya Hmm. karena mereka nyari tim Inggris mana nih yang jago gitu kan gitu Hmm. loh dan akhirnya pada akhirnya munculnya Manchester City gitu loh dan itu banyak hal lah kayak PSG juga demikian gitu dan kalau jadi gue tuh nggak terlalu kaget kalau misalnya memang Madrid tuh punya banyak ya fanbase kecil Hmm. buat anak-anak kecil itu dan pada akhirnya juga pada saat mereka dewasa atau apa juga mereka akhirnya bisa nentuin sendiri entah mereka mau pindah atau gimana karena itu hak mereka juga kan kita mah cuman ya udah ngasih tahu kalau Madrid tuh seperti ini gini-gini Hmm. pada akhirnya itu hak mereka gitu. Tapi tadi kan kalau abang bilang kan kalau anak kecil itu kan motivasinya kan sesimpel nyari yang apa namanya yang tidak jadi bahan bully kan gitu. Ya atau Kalau ada jago. bocah yang ngefans MU tuh gimana tuh motivasinya, Pak? Nah, kalau itu tuh jujur menarik ya. Maksud gua Hmm. ya makanya kan maksudnya kalau menurut gua pribadi sih kalau mungkin MU itu mungkin lebih ke karena faktor bapaknya kali ya, Hmm. bapaknya atau apanya. Karena kalau kita tahu kan Manchester United udah lewat dari masa era jayanya juga gitu. Iya. Cuman mungkin gue tapi ngerasa yakin nggak semuanya tuh dari bapaknya, pasti ada dari sosial media. Gini deh, Bang Afik kayak misalnya gue aja yang gede kayak gini tuh terkadang suka kepincut sama video-video reels, video-video editing TikTok, football edits atau gimana gitu loh. Jadi kayak apalagi anak kecil zaman sekarang yang main scroll TikTok apa ya skip di toilet atau apa tiba-tiba dia lagi nge-scroll terus tiba-tiba ada kayak editing football edits gitu loh kayak Wah, iya, iya, Marcus iya. Rashford lah, Alejandro Garnacho lah, terus kayak ih keren banget ya skillnya gini-gini. Tapi dia tuh mungkin pada saat itu langsung terpicunya dengan MU. Padahal dia belum Hmm. lihat kayak ya Reals kayak Madridnya, Hmm. Barcelonanya, Munchen bahkan Liverpool dan lain-lain Jatuhnya gitu. Jadi pandangan gua pertama berarti ya. betul. Jadi tuh jatuhnya pandangan pertama dan maksud gua ya anak kecil, yang namanya anak kecil gak usah ngomongin sepak bola deh, ngomongin kayak percintaan atau aja. Terkadang lu cuman karena dibaikin dikit, udah kesenggol dikit, hatinya langsung jatuh cinta gitu kan. Nah sama kayak Hmm. halnya dengan lu mendukung support klub bola sih menurut gua. Kalau untuk anak kecil ya definisi anak kecilnya ya gitu sih. Kalau menurut Oke. gua. Termasuk juga ini Bang, selain juga soal stereotip bahwa Yap. Madrid itu dominan sama bocil gitu. Salah satu stereotip yang juga saya penasaran adalah soal apakah yang suka Madrid itu juga adalah orang-orang yang glory hunter gitu. Glory Hunter. Oke. Kalau soal Glory Hunter menurut gua pribadi itu emang gue setuju, tapi itu menurut gue diciptakan bukan dari fansnya kalau gue pribadi, tapi Hmm, diciptakan dari klub itu sendiri gitu, dari Real Madrid itu sendiri. Karena oke. dari sejarahnya ya kan, dari gimana mereka bikin skuadnya, gimana mereka dari Los Galacticos sekarang akhirnya mau jadi baby Los Galacticos juga gitu kan. Terus gimana tiap musimnya mereka harus ya dari pressure dari presiden klub harus ada trofi, Hmm, tuntutan para fans juga ya namanya klub besar, fanbase udah gede, trofi udah banyak gitu kan. Terus habis itu apa namanya fanbase, trofi udah banyak gitu dan apa
pasti ada dong beberapa fanbase lain yang pengen emang lihat nih tim tuh jatuh aja lah gitu. Terlalu OP, terlalu overpower, terlalu bosen lah kalau final mulu. Dan menurut gua, ya satu sisi klubnya itu sendiri yang emang udah ngenanemin mentalitas itu gitu loh. Karena mereka tuh selalu nuntut, ya Perez juga selalu nuntut kan, kalau misalnya lu there's no trophy in one season, you out gitu. Bahkan kayak 5 laga beruntun lu kalah, out gitu loh. Jadi emang udah ditanam dari klubnya itu sendiri gitu. Dan para fans bisa apa? Ya para fans akhirnya kan terbawa arus oleh klub tersebut dong gitu loh. Oh, Madrid emang standarnya tinggi. Yang namanya klub gede standarnya tinggi gitu loh. Dan menurut gua apa ya? Ya harus nyaman dengan hal itu gitu loh. Bahkan kayak musim ini kan sebenarnya belum kelar kan. FIFA Club World Cup lah. Cuman maksudnya musim Liga udah kelar. Iya. Ya, gue yakin banyak fans Madrid di luar sana yang kecewa banget. Dan ya, you guys must admit it. Dan harus merasakan kekecewaan itu gitu loh. Karena ya this is not Real Madrid as we know gitu. Yang dimana tiap musim harus ada trofi, minimal trofi gitu. Padahal nih Bang Afik, kalau misalnya dilihat secara garis besar, bayangin lu peringkat 2 La Liga, lu kalah di quarter final UEFA Champions League, lu menang UEFA Super Cup, lu menang Intercontinental Cup, abis itu lu Copa del Rey kalah di final. Kalau untuk klub-klub lain selain Madrid, itu that's a huge achievement dong. That's a huge achievement. Itu udah standar yang lebih dari rata-rata. Mungkin kalau lu bilang untuk sebuah Tottenham Hotspur, itu udah lebih dari bagus. Itu udah ya dong, bener dong. Karena standarnya Spurs. Betul, ya kan, misal kayak gak usah Spurs deh, kayak misalnya kayak Olympique Lyon atau gimana, atau misalnya klub-klub lain lah, kayak Real Sociedad atau Atletico Madrid. Atau bahkan MU sekarang. Nah, kalau Manchester United itu kan masalahnya beda lagi nih. Ya kan masalahnya kan sekarang pelatihnya baru, jadi mesti ini banget, ya mesti sabar banget, makanya harus sabar-sabar lah tuh fans United gitu kan. Pertama, ini bisa gambling antara kalian akan suffer terus atau ya mungkin era kejayaan muncul lagi gitu kan di bawah Amorim gitu. Oke. Tapi Bang, sebagai fans Real Madrid nih, saya mau nanya mungkin secara personal gitu ya. Abang sendiri sebagai fans Madrid melihat Barcelona dan fans Barcelona tuh gimana, Bang? Yap. Kalau gua tuh udah di fase gimana ya, maksudnya mungkin karena gua sendiri tuh udah ya dimana udah pernah jadi admin juga, pernah ngurus ya maksudnya kayak sosial media fanbase bola, terus habis itu kayak ya sekarang juga suka ngomongin bola juga ke YouTube atau gimana gitu, dan podcast lain gitu, kadang juga suka bantuin box to box dan media Madridista juga. Gua tuh kayak kalau ngeliat fans Barcelona sih sebenarnya mereka ya biasa-biasa aja sih. Maksud gue kayak bukan yang gimana ya, bukan yang kayak apa ya, bukan yang kayak mungkin ada stereotipnya gimana gitu. Karena menurut gue pribadi sih setiap fans dan setiap klub itu pasti punya fansnya yang ini ada yang pala batu, ada yang pendiam, ada yang pinter, ada yang mungkin kalau blow on banget itu gitu, ada yang emosian gitu. Katro gitu. Gue yakin ya kardus lah, ada yang kayak gini. Ya menurut gue itu udah hal wajar lah, dan sebenarnya menurut gue ya setiap klub, setiap fans yang ada di klub itu pasti punya karakternya masing-masing. Gak cuman Barcelona, Liverpool, Arsenal, MU, City juga ada yang banter-banteran tengil gitu loh. Terus Barcelona juga ada yang banter-banteran tengil, bahkan ada yang kayak kardusnya minta ampun. Madrid pun juga demikian, banyak yang kardusnya minta ampun gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak misalnya kalau ada orang kayak misalnya kayak contoh Liverpool nih, kemarin ada yang kata aing gitu kan. Aing mah yakin apa juara gitu kan, treble gitu. Terus kayak juaranya siapa? Kalian tuh langsung kayak nge-stereotypin, fans Liverpool tuh gampang temperamen gini ya, marah-marah gini. Yang nggak semuanya, nggak fans Liverpool kayak gitu juga. Banyak kok fans Liverpool yang gue tahu yang emang pinter dan emang loyal dan emang niat nonton langsung ke stadionnya juga gitu. Jadi kayak ya itu cuman just a part of banter, just a part of fans aja sih. Cuman maksudnya kalau dari Barcelona sendiri, gue sih melihatnya emang ini klub, gue tuh selalu gini, sebagai rivalitas karena gue fans Madrid kan. Gue sebenarnya benci banget sama Barcelona karena
Lu bayangin ya, harusnya mereka tuh udah struggle minta ampun dengan finansial mereka, tapi mereka masih bisa survive. Lu bayangin, itu yang bikin gue kayak anjing nih klub apa sih gitu loh. Tapi menurut gue that's how Barcelona gitu loh. Because of La Masia gitu loh. Apa yang mereka bisa survive dengan La Masia, bahkan dengan era Xavi Hernandez dapat La Liga juga dengan pemain yang mereka coba dapetin kayak Aubameyang, Cancelo dan lain-lain gitu kan. Terus sekarang dengan La Masia gitu, dengan Hansi Flick, dan maksud gue ya itu yang bikin gue kesel kayak kapan sih gue pengen kalau dari sisi fans Madrid tuh gue pengen banget deh ngeliat kayak at least 3 musim beruntun tuh Madrid bener-bener nge-trash Barcelona banget gitu. Gini, kalau misalnya lu bilang, tapi kan lu pernah bang tripit UCL yang tripit UCL itu tuh berturut-turut. Iya, gue ngerti. Tapi La Liganya kadang masih Barcelona gitu. Nah, gue tuh pengen kayak Barcelona mungkin somehow kayak tiga musim beruntun tuh misalnya kayak 0 trofi gitu. Tapi gue ngerasa kayak nggak bisa karena emang Barcelona tuh emang diciptakan kalau misalnya struggle ya udah you got La Masia produk dari La Masia itu sendiri gitu. Jadi kayak ya kredit buat Barcelona gitu. Menurut gua itu yang ngebuat hebatnya Barcelona gitu. Karena mungkin di klub-klub lain nih, lu bayangin kayak Marseille atau misalnya, bukan Marseille, Bordeaux misalnya, atau misalnya Olympique Lyon yang kena finansial atau apa, mereka sulit buat survive. Tapi Barcelona masih bisa keep up the standard gitu loh. At least ya udah kita turunin dikit, at least kita nyampe UCL ada sponsor masuk ya udah gitu loh. Gimana cara mereka manage dengan deal dengan Spotify dan lain-lain gitu. Dan itu tuh menurut gue yang memang cukup harus dikreditkan oleh Barcelona gitu. Banyak orang kan nganggap kayak oh ini downfall, tapi ternyata mereka nggak sedownfall itu. Bahkan musim lalu bayangin semifinal, musim pertama Hansi Flick ya kan 2 kali 3 malah ya kan 3 domestik dong, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol. Itu 3-3-nya ngalahin Madrid semua lagi. Jadi itu tuh kayak ya that's how Barcelona gitu. Maksud gue ya kan makanya banyak yang bilang kan Barcelona selalu tahu cara mengalahkan Madrid gitu loh. Jadi menurut gue ya itu yang ditunjukin oleh Barcelona gitu setiap musimnya gitu. Tapi Bang Waldo, mungkin karena tadi Bang Waldo ngomong soal penggunaan Barcelona ya gitu, mungkin saya tuh sedikit tergelitik untuk ngomongin apa yang jadi poin plusnya Real Madrid gitu ya. Dan kalau menurut saya poin plusnya Real Madrid itu adalah seorang pemimpin yang ngerti harus ngapain gitu kan. Dan itu ada di Florentino Perez gitu. Ya, dia itu sekarang udah berapa tahun dia? Dari 2001 kayaknya ya. 2001 pokoknya awal dia masuk sorry gue udah lupa ya. Pokoknya dia awal masuk Vigo kan 2001. Ya benar-benar. Ya dia itu ngejanjiin Vigo kan. Ya, nah, imagine gitu ya. Maksudnya kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi kan gitu. Tapi kan tetap aja kita kan harus bersiap dengan segala segala skenario kan. Imagine kalau Florentino Perez harus digantikan tak karena sakit atau karena misalkan sudah umur gitu ya. Lalu apa kemudian Real Madrid akan bisa sustain sama seperti ini gitu? Ketika kemudian dalam sejarahnya kan mungkin kan Real Madrid kan punya banyak figur-figur presiden yang sangat-sangat bagus kan, kayak Bernabeu, kemudian sekarang Perez gitu. Tapi next nih apa kemudian Madrid kalau seandainya Perez meninggalkan Real Madrid atau kemudian meninggalkan dunia gitu karena sudah waktunya gitu. Apakah kemudian Madrid akan sama kayak sekarang juga gitu? Ya, of course itu bakalan mungkin kejawab pada saat memang dia udah cabut ya. Karena gue pengen tahu harusnya sih kalau klub sebesar Madrid ya, harusnya tuh udah bisa mikir kayak oke, Perez cabut dan selama anggaplah dari 2001 berarti udah 24 tahun dia di Madrid. 25 OTW. 25 lah sebagai presiden Madrid. Dia bisa dibilang sukses dan nah, sekarang tinggal bagaimana para petingginya mikir masih tetap mau menjalankan project Florentino Way atau mau coba cari yang baru. Nah, dari situ baru dipilihlah kandidat-kandidat presidennya itu menurut gue. Jadi kalau menurut gue pribadi, gue pengen tahu dulu dari para petingginya Madrid itu sendiri. Dan sejauh yang gue tahu, para petinggi Madrid ini memang terkadang suka nyebelin dalam hal transfer ya kan, dan ya walaupun pada akhirnya sekarang sih lagi coba jor-joran ya. Iya. Cuman memang mereka tuh cukup memperhitungkan sih, maksudnya mereka tuh gue melihatnya gini, para petinggi Madrid itu lebih ke evaluasi, mereka tuh lebih ke mereka risk taker, tapi mereka tuh lebih ke evaluasi banget. Jadi kayak misal contoh
beli Hazard, beli Jovic atau apa, mereka tuh mikir-mikir dulu mereka pada saat beli itu oke, ini tujuannya buat kedalaman squad sama penggantinya Ronaldo bla bla bla, tapi ternyata flop gitu kan. Makanya musim-musim kedepannya Madrid tuh terlalu ragu buat beli pemain gitu. Pada akhirnya mereka gimana cara plannya? Oh ya udah gue coba ganti buat free transfer aja gitu. Lagi pula banyak orang yang mau main ke klub gua kok karena prestasi. Oh, Bahasa kasar kasusnya TA gitu juga nggak? kasusnya TA bisa dibilang begitu kan. Cuman kan ini rada gemes saya nih karena mereka pengen buru-buru banget TA main di FIFA Club World Cup, makanya bayar 10 juta kan sebenarnya. TA itu kan sebenarnya kan emang dari musim lalu udah diincer. Cuman Madrid nawarin harga sekian, oh nggak mau. Kalau Madrid tuh selalu gitu, naruh harga dulu nih. Lo mau atau enggak? Nggak mau. Oh ya udah, gue tunggu ambil free transfer gitu. Sama Mbappe juga halnya gitu kalau kayak nggak salah ya. Mbappe begitu. Mbappe tuh paling kocak sebenarnya tuh dari PSG-nya paling kocak sih. Maksudnya kan Udah iya kan maksudnya diamanin dengan segala kontrak, bro. klausal, bonus apa, endingnya Iya free. bro, itu PSG udah bilang 180 juta gue lepas. Oke, Madrid bilang 180 gue lepas. Nih gue bayar 180. Enggak deh, gue naikin jadi 220. 20-nya add-ons. Oke, gue naikin gitu. Terus dia bilang, enggak, kayaknya perlu naik lagi deh. Yaudah, ini final gue. Kalau lu nggak terima, gue cabut gitu loh. Gue bakal ngambil dia pas free transfer. Digituin kan. 200 dia dari gue nih, 240 atau 30 gitu. Bahkan waktu itu nyampe. Ini final offer gue. Kalau lu nggak mau ngambil, gue cabut gitu. Pada akhirnya PSG tetap gak mau ngambil, cabut. Madrid itu menang UCL gitu. Jadi kayak maksud gue itu ada beberapa step-step dari para petinggi Madrid tuh yang memang gue lihat mereka tuh evaluasi sama emang memikirkan dengan jelas gitu. Sama halnya dengan kayak dari kemarin kayak pengen banget beli center back. Mereka tuh mikirin karena kayaknya jangan nge-spend terlalu banyak dulu di Januari deh. Karena gue mau nge-spend 50 juta buat Huijsen nih. Karena Huijsen bagus banget dan menurut gue so far 3 laga di FIFA Club World Cup kemarin. Wow, salah satu pemain paling outstanding di lapangan gitu. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya nanti Perez cabut dan apa, pasti mereka udah mikirin siapa kandidatnya dan presiden-presiden ini harusnya juga udah tahu apa yang harus dilakukan dan juga tahu pressure sebesar apa berada di Madrid ini gitu loh. Jadi itu sih kalau dari gue ya, kalau dari gue sih pasti udah dipersiapkan lah. Bahkan sebenarnya correct me if I'm wrong ya, kemarin tuh memang ada pemilihan presiden lagi tapi Perez lagi yang menang gitu loh. Jadi kayak emang sebenarnya Perez juga ya masih dapat hak suara yang gede karena ya apa yang dia lakuin kemarin berapa UCL tuh? Atau 5 mungkin kali, konservatif. ya gitulah ya. Ya mungkin Karena lah ya. apa namanya? Karena daripada milih yang baru belum tentu jadi, mending Betul. yang udah aja gitu. Iya, dan kayaknya yang sosok yang barunya ini tuh kayak masih belum bisa ngegeser Perez banget gitu, makanya masih dicari lah gitu. Kita lihat aja nanti gitu. Atau misalkan mungkin nanti sebagai ide gitu ya, mungkin apa namanya, kalau mau mengambil suara dari sosios itu mungkin bisa punya ide bajak Yamal dari Barcelona misalnya. Kayak kasusnya Perez dulu. Itu mah gila Siapa banget. Karena Ya mungkin cuman gue sih ngerasa kayaknya Yamal bukan kayak Figo lah kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat emang yang gue respect dari Yamal itu adalah dia tuh mentalitinya dia. Menurut gue dari semua skill dia apapun itu, menurut gue yang paling lihat dari recently ya, itu mentalitasnya dia sih. Maksudnya dia tuh berani trash talk tapi berani nunjukin gitu loh. Itu kayak gue mungkin salah satu pemain yang pernah gue lihat, tapi ya dari dokumenter ya itu Michael Jordan. Sebenarnya Michael Jordan itu kan kalau dia trash talk, dia bilang enggak, lu tuh you are shit gitu loh, tapi dia nunjukin kalau dia tuh bisa nge-trash talkin nih orang ya karena emang nih orang sampah gitu loh. Jadi kayak menurut gue Lamine Yamal sih dari musim kemarin sampai kemarin recently, walaupun kemarin kalah di final sama Portugal, tetap menurut gue pribadi sih ya tetap dia tuh masih bisa nunjukin kalau nyalot tapi jago gitu. Iya bener kalah tuh tapi gue tetap jago, gue tetap dangerous gitu. Dan gue harap sih, maksudnya gue harap ya, gue tuh selalu bilang gue sih nggak ngerasa Yamal ini kayak Ansu Fati, karena dari cara permainan dan juga dari gue lihat transformasi badannya tuh jauh beda banget sama Ansu Fati gitu. Yamal lebih tinggi, badannya juga lebih berotot, terus cara permainannya juga lebih decision making.
Dia tahu kapan harus nusuk, dia tahu kapan harus crossing gitu. Jadi Bukan gue yang skill doang ya. betul, kalau Ansu Fati kan kayak agresif, lari dribble Iya, baru apa gitu kan. Nah, gue lari ngerasa gocak-gocak. harusnya sih nggak bakal dapat kasus kayak Ansu Fati menurut gue. Jadi sekarang tinggal Barcelona ini gimana harus tahu cara bisa memforsir Lamine Yamalnya juga lah gitu maksud Iya, gue. tolong jangan kayak Pedri guys. Ya itu amit-amit lah, amit-amit gitu loh, sayang banget gitu. Oke, oke. Eh, terus Bang Waldo, saya juga penasaran soal apakah Bang Waldo pernah terpikir dalam kepala Bang Waldo sebagai fans Madrid bahwa Madrid adalah klub yang untouchable. Untouchable ini konteksnya apa dulu nih? Untouchable Untouchable ini itu apa ya? Pokoknya nggak ada yang kalau kalau nggak ada yang bisa ngalahin sih udah ada yang bisa ngalahin ya. Tapi udah bisa maksudnya apa ya? ada. Yang dominan, yang apa namanya, yang jadi Eh, penguasa di mana-mana gitu. gini, kalau misalnya konteksnya ini kalau mungkin buat orang secara general ya, mungkin kalau misalnya lu anggap lu nanya orang non fans bola, terus lu ngejelasin kayak Madrid tuh udah menang ini. Mereka pasti bakal bilang, oke ya, this is one of the best football club in the world gitu. Hmm. Gue pribadi juga nganggap, oke, iya. Tapi menurut gue masih belum jadi klub sepak bola dengan raihan yang tamat gitu. Ya itu Perfect treble gitu belum bisa dibilang. belum, treble belum, ya kan. Terus abis itu kayak ya sextuple gitu kan, sextuple. Bahkan sekarang tuh dengan hadirnya ya maksudnya Intercontinental Cup, abis itu FIFA Club World Cup. Sebenarnya kan musim ini kan Madrid hampir harusnya bisa menang, bayangin berpotensi menang 7 trofi kan. Ya kan menang 7 trofi, UEFA Super Cup, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, UEFA Champions League, Intercontinental Cup dan FIFA Club World Cup gitu, 7 trofi gitu. Jadi kayak ya kalaupun anggaplah treble tuh paling make sense dibanding 7 trofi menurut gua. Karena kan FIFA Club World Cup ini formatnya juga lebih baru lagi kan, 4 tahun Iya. sekali lagi. Jadi kayak ya bakalan lebih sulit lagi. Jadi kalau menurut gue sih, ya kalau misalnya dibilang klub gede atau untouchable mungkin menurut gue terlalu lebay ya. Cuman kalau klub besar iyalah. Cuman kalau misalnya dibilang untouchable enggak lah, enggak juga. Atau yang Karena perfect itu enggak. enggak lah. Karena kalau perfect itu di mana? Kalau perfect itu menurut gue orang kalau misalnya udah ditawar Madrid, dia pasti mau datang. Nah, masalahnya ada beberapa pemain itu nolak Madrid buat main ke klub yang lain gitu. Jadi kayak bukan berarti Madrid Tapi kan klub itu yang perfect. majority of-nya pasti mau, Bang. Majority, iya. Jadi kan tapi kan itu bukan perfect dong berarti. Oh. Perfect itu kan berarti ya Berarti standar 100%. perfect itu adalah pasti. Pasti gitu. Dan menurut gue ya gak ada yang pasti di dunia ini lah menurut gue. Madrid juga gak usah perfect banget menurut gue. Ya Karena kan masalahnya ada yang mendewa-dewakan tuh, Bang. mendewa-dewakan gimana? Ya, pokoknya Madrid yang paling jago, yang paling apa gitu selain Madrid maka gitu. Ya ampun, ya maksudnya kalau orang-orang kayak gitu ya mungkin emang lagi hype, lagi seneng-seneng ya. Iya. Hal yang mungkin dia banggakan cuman itu mungkin. Ya, gue nggak tahu ya, cuman maksudnya gue yakin dia tuh pasti yang paling kesel banget karena Madrid nggak dapetin trofi nggak dapetin trofi ya, maksudnya nggak dapetin trofi La Liga dan lain di musim ini. Gue yakin dia tuh manusia yang paling kesel banget. Padahal kalau misalnya lu coba take a deep breath gitu, kayak tarik nafas dalam-dalam terus kayak coba mikir secara general, musim lalu tuh kita baru menang UCL loh gitu. Itu hal yang gila. Dan musim lalu kita hampir treble dan hampir invincible di La Liga gitu. Itu jadi kayak come on man gitu. Lu itu tuh udah sebuah achievement tertinggi yang gila yang hampir dimiliki Madrid. Ya udahlah, chill aja gitu loh maksud gua. Karena orang tuh take it seriously about football sometimes gitu loh, kayak sampai nggak mikirin mungkin kesadaran penuh tentang kalau dia tuh manusia juga gitu. Dan Madrid itu juga bukan yang perfect banget gitu maksud gue. Nah, tapi itu menarik tuh Bang, soal kemudian bagaimana kita menempatkan sepak bola tuh Bang, karena entah kenapa ya, ini saya mengutip dari apa yang pernah dibahas di podcast ini juga bareng Bang Jerry gitu, karena kita pernah ngundang Bang Jerry gitu, bahwa kata-kata Bang Jerry, jadi sepak bola itu sekarang jadi kayak semacam realitas lain gitu, atau
nyebutnya Ramos kedua lah gitu, yang Hmm, sering dianggap jadi pelarian gitu. Jadi kalau jadi betul. nggak apa-apa lah kemudian kita di dunia nyata tuh mungkin masalah kita banyak atau gimana, tapi tim kita menang loh gitu. Itu kayak jadi pelipur lara lah gitu. Betul. Betul banget. Ya maksudnya yang kayak tadi gue bilang, ya sebenarnya gue yang agak terlalu harsh bilangnya kayak sometimes football is like a religion. Karena menurut gue orang tuh udah menganggap ini tuh sebuah pride mereka, ini tuh sebuah kebanggaan yang gue bisa sebarin ke orang, klub gue keren banget loh gitu. Padahal klub tersebut mungkin nggak tahu lu tuh siapa, who the fuck are you gitu kan. Iya. Cuman ya kayak ya this is part of like apa ya, kayak karena lu mengidolakan sesuatu gitu, yang namanya mengidolakan sesuatu menurut gue sih nggak salah. Hmm. Cuman terkadang lu tuh harus tahu batasnya gitu ya, maksudnya kayak kemarin kan maksudnya ada yang fans Liverpool yang marah-marah kayak gitu ya, terkadang itu kan agak over ya. Tapi satu sisi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat analisis lebih lanjut ya mungkin karena dia tuh lagi kebawa, emosinya lagi kebawa, jadinya kebawa juga lah gitu. Jadi kayak menurut gua terkadang tuh kita harus tahu batasannya, karena yang over itu tuh nggak baik-baik juga gitu loh. Jadi kayak ya, dan satu sisi gue setuju karena memang ya mungkin di saat orang lain gagal dalam real life-nya ya, maksudnya di kerjaan, di mana atau kantornya dimarahin terus ya, mungkin dia tuh butuh satu penyemangat hidup atau satu hal yang emang bisa bikin dia bahagia, ya itu ya Ya kalau sepak bola bahasa gitu. judulnya mah pelipur lara gitu. Pelipur lara bener kan, kata kayak Bang Jerry atau lu tadi bilang kayak pelipur laranya tuh apa gitu, yang bisa dilampiasinnya tuh apa gitu. Hmm. Karena gue sendiri juga ngalamin kok, gue pernah lagi ngedownnya banget. Titik terendah gue tuh pernah di 2022 itu, dan pada saat itu yang bisa bikin gue seneng itu buat ngedistract otak gue itu biar nggak kepikiran terus itu adalah ya Madrid. Gue nonton pagi Madrid nonton, dan waktu itu gue inget banget yang bikin puncaknya gue happy banget tuh adalah golnya Rodrigo ke gawang City itu yang detik-detik Oh krusial. iya ya, tahu yang Itu tuh 90 bikin, plus itu. itu tuh bener-bener gue ngerasa anjir ini tuh gue tuh lagi di titik terendah banget tapi gue tuh masih bisa bahagia karena sepak bola gitu. Jadi Absolute kayak cinema sih itu. iya, dan that's why sepak bola itu it's not just a sport, it's entertainment too gitu loh, buat bikin diri lu bahagia juga gitu loh. Benar. Dan saya sebenarnya juga punya kayak semacam satu teori gini ya, Yap, apa yap, boleh, yang boleh. apa namanya yang bisa dibilang ini tuh harusnya tuh jadi pegang kita semua bersama gitu. Hmm, Orang itu kan pasti Bang Wallace setuju bahwa semua orang tuh kan punya banyak faktor atau punya banyak alasan untuk ngefans satu klub kan gitu. Kayak betul, misalkan betul. saya suka Barcelona karena dulu dibeliin spray kasur gitu kan. Ya, Kalau ya. kalau Bang Waldo tadi karena faktor apa tadi soal MWE, ya intinya MWE. biar nggak dibully lah gitu kayak gitu. Ya gitu. Nah, dan ada juga yang lain-lain gitu yang mungkin banyak faktornya tuh ngomongin soal childhood gitu kan, soal memories gitu. Apa yang kemudian sempat kita bahas bareng intermemorabilia gitu. Nah, Betul. itu setiap orang tuh punya hak atau punya kebebasan untuk ngefans apapun dengan latar apapun gitu. Dan tidak ada dan jangan sampai ada kayak semacam pembatasan orang tuh baru cuma boleh ngefans sama Betul lah. tim-tim tertentu gitu. Karena saya mikir gini, kalau orang itu ngefans sesuatu hanya karena juara doang gitu, apa kabar orang yang ngefans Newcastle, ngefans Betul. Cagliari, ngefans Bologna, ngefans klub-klub mediocre, atau bahkan ngefans MU gitu, kayak Iya. gitu. Setuju, setuju. Maksudnya gua tuh itu yang tadi gua bakal garis bawain soal lo yang bagaimana jangan ngefans cuman karena jagonya doang atau juaranya doang gitu kan. Dan menurut gua ya walaupun satu sisi nggak ada masalah juga kalau kalian mau ngefans itu ya udah gitu loh. Karena karena gue yakin pada satu exactly moment sometimes your team is gonna be so fucking bad gitu loh. Like Betul, like betul. this like this season gitu loh. It's gonna be so fucking bad and you're gonna frustrated gitu loh. Lu bakalan kesel banget kenapa sih bisa terjadi gitu. Dan gue tuh pernah salah satu shout out buat Bang Rahman ya. Bang Rahman tuh salah satu penulisnya box to box juga. Dia Yang tuh tulisannya indah itu. ya dia sampai nanya ke gua, lu tuh kenapa sih dukung Madrid gitu? Ya gua jelasin dengan yang tadi gua cerita ke lu. Terus dia bilang terlalu ini enggak sih lu terlalu terlalu apa terlalu emang enak apa dukung tim yang menang mulu, digituin gua. Karena
Karena dia kan fans Arsenal soalnya, dia fans Arsenal. Oh iya iya Oh, iya. so Paham, paham, paham. that's why the question is too relatable with him and me gitu kan. Jadi kayak gua ngerti why he asking me about that gitu. Jadi kayak gua ngerti kenapa dia nanya gitu kan. Karena ya terus gua nanya emang kenapa kalau misalnya lu kenapa dukung Arsenal ya? Karena gua tuh dukung Arsenal karena gini-gini. Justru gua tuh nyari momentum di mana tim ini bisa bangkitnya dan lain. Dan menurut gua ya banyak kan, makanya dari lu bilang kayak Newcastle akhirnya juara gitu. Bang Firzi sesenang apa tuh Bang Firzi? Crystal Ya kan, terus Palace. kayak Crystal Palace yang mulai sedih, dan paling peaknya itu adalah Tottenham Hotspur yang dimana enggak, trofinya kosong nih, nggak ada ini, sekarang langsung menangin Europa League. Bahkan Ernst Postecoglou langsung ngomong di Iya. musim kedua gue bakal biasa menangin trofi, dan dia nunjukin BTW Bang Waldo, kita tuh minggu kemarin ngundang fans Tottenham Hotspur gitu kan. ya. Nah, dan di endingnya tuh lucu. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya saya dengar fans Spurs ngebanter fans Arsenal. Biasanya kan kebalik kan, Arsenal yang Biasanya ngebanter iya. Spurs kan. Ini fans Spurs ngebanter Arsenal gitu. Ya makanya kan, maksudnya kan terkadang dunia tuh bisa kebalik gitu, maksudnya kayak Iya. ya sekarang gitu. Nah itu bisa nyambung ke Bang Rahman. Bang Rahman tuh pernah cerita ke gue juga. Jadi dia bilang dia kan fans Arsenal. Dia tuh nonton waktu Manchester United yang trofi Premier League terakhirnya tuh yang sama Ferguson 2013. yang Van Persie volley itu kan. Terus kayak si Bang Rahman tuh berandai-andai kayak ini gue ngambil dari POV ini, dan menurut gue pribadi tuh mungkin nggak bisa mendapatkan POV seperti ini karena klub gue yang terlalu ya banyak menangnya, terus kayak terlalu banyak duitnya dan lain-lain. Ya cukup stable lah. Ya bahasanya cukup stable lah. Cuman gue tuh jadi dapat POV baru dari dia karena dia cerita ke gue waktu pas MU juara itu ngangkat, gue tuh nonton dan gue tuh berandai-andai kayak gila ya, MU yang kayak gini tuh bisa nggak ya jadi kayak buruk gitu musimnya, karena menurut gue tuh udah impossible banget MU seperti ini tuh bisa bakal buruk musimnya langsung 180 derajat jeleknya minta ampun gitu. Itu jatuhnya pada akhirnya angan-angan, manifestasi apa Iya. jinx atau apa tuh? ya mungkin manifestasi dikit kali dia ya. Cuman tapi lebih ke berandai-andai karena dia ngerasa kayak impossible deh. Lu lihat kayak Ferguson-nya, terus squadnya seperti apa MU, terus manajemennya juga kayak gimana. Terus kayak duitnya juga banyak, fanbase-nya banyak. Ini impossible deh gitu dibanding Arsenal Juventus juara. kayaknya gitu juga deh. Juventus juga dulu, iya bisa dibilang begitu kan. Cuma maksudnya, ini kan gue dari POV Premier League, terus kayak pada akhirnya tuh, dan ternyata dulu gue tuh ya ngelihat secara langsung gamblang Ferguson cabut, ya MU sampai kayak gini sekarang gitu. Jadi kayak gue ngeliat kayak, ya anything can happen in football gitu loh. Gak ada yang gak mungkin. Madrid itu juga udah ngalamin masa sulitnya gitu. Jangan anggap kayak Los Galacticos datengin Beckham, Ronaldo, bla bla bla, Figo. BTW guys, fun fact, Madrid itu pernah ke kosong UCL tuh 32 tahun. Nah, itu dia kan. 32 tahun ya kan. Bahkan dari tahun 60 ya 60. 60, iya berarti kan baru ke 90-an baru juara-juara lagi kan itu kan. Si Hierro terus kayak sama Zidane juga. Dan maksudnya pada akhirnya kan bayangin dari 2001 itu Madrid habis itu nggak juara lagi sampai akhirnya 2014 gitu. Nah itu kan Madrid udah ngelewatin fase yang dimana evaluasi jelek, bayar lagi duit, apalagi pelatih pecat lagi, ini apalagi segala rupa. Madrid udah ngelewatin masa itu gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tuh cuma nganggep Madrid ya mungkin, tapi satu sisi gue juga nggak bisa bilang itu banter era ya, karena banter era itu kan emang sejelek itu. Cuman Madrid kan karena emang punya finansial yang bagus, jadi mungkin orang tuh nggak terlalu melihat kalau sebenarnya ya Madrid pada saat era itu dari 2001 sampai 2014 bisa juara UEFA Champions League lagi, itu bisa dibilang era-era buruk-buruknya Madrid. Mungkin era-era manisnya tuh baru kelihatan pas Mourinho 2010 itu sih. Yang baru ngangkat trofi itu. Ya sisanya kan lu bayangin dibantai Barca berapa kali, Messi baru muncul gitu. Terus tiba-tiba langsung ngebantai Madrid berapa, Ronaldinho apa segala rupa gitu. Ya itulah. Tuh, jadi sebenarnya sesuatu yang kita anggap perfect itu ternyata juga ada momen-momen itunya, dan ya seperti apapun manusia dan beserta segala bentukan yang dia bikin, ya tidak akan ada yang sempurna. Betul, setuju banget. Maksudnya ya mungkin memang itu udah takdir dari Tuhan kali ya. Maksudnya ya emang gak ada yang sempurna gitu. Ya maksudnya gini deh,
sepak bola paling sempurna mungkin Messi. Tapi sempurna dalam halnya apa konteksnya gitu loh. Mm-mm. Apakah dia pencetak gol terbanyak? Enggak, Enggak. gitu kan. Tapi trofi terbanyak iya, tapi trofi itu kan bisa diraih karena kolektivitas tim juga gitu loh. Benar. Individual terbanyak mungkin iya gitu. Makanya kan maksudnya itu masih bisa didebatin gitu. Makanya gak ada yang namanya sempurna di dunia ini gitu. Iya, Bahkan di dan sepak nggak ada yang bola. namanya case close. Betul, betul banget. Gak ada yang namanya case close, benar. Mm-mm. Oke. Mungkin sedikit kita mau bahas Boleh, musim kemarin dan musim ini, Bang Waldo. boleh banget. Real Madrid ya secara performa gitu. Pembelian Mbappe dianggap, walaupun sebenarnya banyak yang bilang kalau eh bukan rebuild, apa nyebutnya? Regenerasi ya. Regenerasi Madrid ini bisa dibilang tidak berjalan lancar dengan tidak ada pengganti seorang Toni Kroos gitu, dan Modric yang secara usia sudah sangat uzur sekali itu tidak Banget. apa namanya, tidak ngasih banyak impact gitu, dan pemain-pemain muda yang dan Ancelotti ini cenderung tidak ngasih kepercayaan ke pemain muda gitu, kayak ya ini aja Guler Ya, aja kan gitu. Guler berapa lama tuh di bangku cadangan tuh kan, dan dia kan starter kan juga nggak banyak Warner. tuh. Gimana Asli, tuh asli. Bang Waldo menggambarkan musim lalu secara umum? Wow, itu ya gue pribadi ya. Kalau gue pribadi yang gue tuh malah terlalu banyak mengkritik musim lalu tuh, gue terlalu banyak mengkritik fans Madridnya sendiri sih yang terlalu overreact. Pertama itu karena mungkin dan menurut gue wajar aja karena apa yang udah Madrid sebelumnya musim sebelumnya alamin UCL, eh Copa del Rey, La Liga, Piala Super Spanyol, terus kayak hampir invincible gitu kan, kalah 2-2 sama Atletico gitu. Jadi kayak apa ya? Dan musim ini tiba-tiba jeleknya minta ampun dan pada reaktif ya satu sih banyak yang nyari kuda hitamnya nih, salah siapa Ancelotti ini salah si ini gitu. Padahal gue pribadi ngerasa musim kemarin tuh it's not that bad dibanding gue selama nonton Madrid gitu. Kalau gue pribadi musim terburuk Madrid menurut gue pribadi sih yang paling parah itu adalah musim dimana gue lupa lagi musim berapa tuh ya Madrid pakai stripnya tuh pink gitu. Bahkan gini deh, musim setelah ditinggal Ronaldo aja tuh yang 3 kali ganti pelatih 2019. 2019 bener, 3 kali ganti pelatih dari Lopetegui, Solari, bahkan balik lagi ke Zidane gitu. Nah kiper juga udah ada 3. Lu bayangin ada Areola, ada Keylor Navas, ada Thibaut Courtois. Lu bayangin dalam satu tim gitu loh. Musim itu aja Courtois dihujat sehabis-habisnya. Padahal gue pribadi bilang, ini orang pada bisa mikir gak sih kayak ini kiper baru main lagi di Spanyol, udah gitu ngerasain 3 kali gonta-ganti pelatih gitu. Udah dikata-katain dan pada akhirnya sekarang Courtois nunjukin kalau dia number 1 goalkeeper sekarang di Real Madrid gitu. Jadi kayak world class. Maksud gue kayak ya musim lalu tuh gue lebih kayak ngelihat kayak ya memang udah apa ya, kayak memang itu adalah kesalahan dari board pertama menurut gue. Gue terus selalu menyalahkan board dulu sebenarnya pertama. Karena mereka nggak mikir gitu. Ini 7 turnamen gitu. 7 turnamen. Lu nggak beli backup gitu. Lu nggak beli satu sosok striker atau at least mempertahankan Jose lu gitu. Back lu udah tahu dari awal musim dua-duanya cedera, center backnya Alaba memilih tahu gitu kan. Nggak tahu. Terus right back lu nggak ada right back murni backup gitu. Carvajal dimainin pada akhirnya cedera, diliatin langsung sama Perez kan, akhirnya Perez mikir juga kan. Dari situ langsung kayak ya ini semuanya berulah salah board juga karena pada akhirnya kalau misalnya kita lihat Ancelotti itu sebenarnya minta gitu. Bahkan sampai Januari itu dia minta center back gitu loh. Iya benar. That's why gue tuh selalu nggak pernah menyalahkan Ancelotti pertama dulu, karena menurut gue board dulu yang disalahkan. Karena Ancelotti dari musim ke musim, bahkan musim waktu kita menang UEFA Champions League itu, dia tuh selalu begging, mintain back saya please, Cancelo please lah bisa datengin ke Madrid gak buat covernya Carvalho nih gini. Iya. Gak pernah diturutin. Karena tapi, Carvalho dengan usia segitu tuh emang jangan terlalu di ini gitu. betul, maksudnya ya dia kayak balik lagi ke masa muda di mana jangan terlalu diforsir gitu karena dia udah tua banget gitu. Jadi dan dia udah nggak bisa main lebih dari kayak 30 match lebih, 20 match lebih gitu. At least pengganti lah gitu. Dan ini tuh harusnya udah dipikir sama board gitu dari kemarin-kemarin, dan itu makanya gue selalu menyalahkan board walaupun ada garis bawahnya ya. Gue juga menyalahkan Ancelottinya, ada dari sisi taktikal, ada juga dari sisi bagaimana dia
nggak bisa nemuin solusinya buat bermain tanpa seorang sosok Toni Kroos gitu loh. Jadi kayak Menurut Bang Waldo 4 kali kalah dengan Barcelona tuh juga bagian dari itu juga nggak? bagian dari apa? Bagian dari apa? Bagian dari apa namanya buntunya Ancelotti itu. Bagian dari buntunya Ancelotti menurut gua iya, iya ada beberapa poinnya, cuman nggak sepenuhnya salah Ancelotti menurut gua karena ada match pertama itu menurut gua babak pertama match pertama tuh yang Mbappe offside 9 kali menurut gue itu individual, kesalahan individual menurut gua. Kayak, Karena harusnya dia bisa evaluasi belajar atau lain-lain. Tapi satu sisi di babak kedua Ancelotti nggak ngelakuin pergantian yang tepat. Hansi Flick yang malah ngelakuin pergantian yang tepat gitu. Masukin Frenkie de Jong jadi lebih safety gitu kan. Dan maksudnya ya apa ya? Maksudnya kayak itu semua tuh udah dirangkumin di musim Madrid itu semua udah dirangkum seburuk-buruknya Madrid itu udah dirangkum di musim itu juga gitu. Bagaimana kesiapan Madrid tuh nggak siap untuk menjalani 7 turnamen gitu. Pemain-pemain aja baru pada balik dari negara, cuman libur nggak nyampe seminggu, abis itu disuruh main UEFA Super Cup. Carvajal, abis balik dari Euro, cuma liburan bentar, abis itu balik lagi ke UEFA Super Cup, abis itu Jude Bellingham juga final juga kan, padahal dia, abis itu ya Vini juga dengan Copa America dan lain-lain gitu. Gue tuh juga sempat bilang, ya Vini emang flop banget, maksudnya jelek banget, bukan flop ya, jelek banget musim itu, jelek banget. Padahal awal musim gacor banget, tiba-tiba gara-gara Ballon d'Or jadi shaky, terus jadi kecapean juga gue ngeliat. Satu sisi gue ngerasa emang karena Ballon d'Or efek, ya banyak media terlalu inin dia, terus dia nggak ngebuktiin tweetnya dia. Dan satu sisi juga ya kecapean juga sih gue ngeliatnya, karena emang pada kecapean. Dan bahkan nih, ngomongin FIFA Club World Cup sekarang, gue tuh ngerasa gue lebih pengen, terkadang gue lebih pengen 60% klub gue udahlah kalah dulu aja, istirahat dulu aja gitu loh. Iya. Karena gue ngerasa gila men ini. Lu bayangin VT-nya deh sekarang. Udah main 4 turnamen di Prancis ya kan. Habis itu dia UEFA Champions League ya kan, final. Gak lama dari situ gak ada liburan, party-party oke lah. UEFA Nations League sama Portugal. Habis UEFA Nations League Langsung Club World Cup. FIFA Club World Cup. Men ini tuh udah gak ngotak, anjir sumpah. Gue tuh udah bilang ini tuh FIFA sama UEFA tuh udah gak ngotak gitu loh. Rodri udah pernah bilang juga, dan Rodri tuh jadi bukti. Gue harap VT-nya jangan sampai kayak gitu men. Karena gue pribadi gue dukung Portugal ya, kalau negara ya. Karena gue butuh banget sosok dia buat Piala Dunia. Jadi please men, jangan sampai cedera panjang banget. Dan iya maksud gue kayak ini tuh udah capek banget gitu. Dan Madrid doang yang mungkin bisa dibilang musim ini ngalamin 7 turnamen gitu loh. Nggak kelar. Iya benar ya. Madrid doang. Sebenarnya tuh sisanya ada yang 6. Ada yang 6. PSG bisa dibilang 5 atau 6 ya, gue lupa deh. PSG 6. Enggak, PSG 5 lah mungkin. Madrid tuh karena UEFA Super Cup sama Intercontinental Cup. Itu yang jadi Oh iya. Berarti 7 sama 5 berarti. Dan yang jadi gua keselnya itu adalah kenapa ya memang sebenarnya mereka nge-plan-nya udah dari jauh-jauh hari, cuman kenapa mereka harus menyamai format baru UCL dengan format baru FIFA Club World Cup tuh berbarengan. Dan di mana Madrid jadi kena efeknya, dan biasanya Januari UEFA Champions League itu Januari ya, sebenarnya ini salah Madrid juga sih, kenapa mereka nggak langsung lolos ke babak selanjutnya di UEFA Champions League. Biasanya Januari lu UEFA Champions League tuh belum ada men, tapi ini tuh masih ada Januari gitu loh. Iya. Pasti selalu ada meme di mana Valentine Februari itu it's my Valentine, no my Valentine is UEFA Champions League gitu kan, pasti selalu ada meme seperti itu lah. Tapi ini Januari itu masih ada UEFA Champions League fase grup ini ya, maksudnya yang liga itu. Januari masih grup ya? Oh ya, Januari masih grup ya. Januari masih grup. Knockout-nya tuh baru Februari. Jadi kayak lu bayangin seberapa gilanya Madrid ngejalanin musim ini dengan skuad seadanya. Bahkan Rudiger sempat cedera di tengah musim juga. Tchouaméni mulu jadi center back gitu kan. Valverde jadi right back juga. Vasquez jadi right back gitu loh. Gitu. Jadi itu udah se-fucked up itu gitu loh. Udah separah itu. Bahkan pernah ada satu momen 2 kiper Madrid pun cedera yang inti. Jadi harus mainin pemain muda, goalkeeper ketiganya Madrid tuh. Jadi ya maksudnya musim ini tuh gila banget gitu. Iya. Kalau pakai format lama itu CL itu 6 pertandingan grup sama pokoknya, apa namanya grup itu kalau format lama grup itu Desember udah kelar.
Iya, udah kelar bener. Udah kelar. Tapi kemarin itu Januari masih ada. Sampai akhir bulan Januari bahkan. Bukan di Iya, awal sampai pertengahan, enggak, sampai akhir bulan Januari. Terus iya, kayak libur seminggu lanjut ke babak 32 besar ya gitu. Jadi kayak wow, gila. Terus tiba-tiba format baru FIFA Club World Cup gitu di akhir musim, kayak anjir kok bisa berbarengan gitu ya. Gue tuh kayak gila anjir, ini Madrid tuh bener-bener udahlah istirahat aja gitu. Walaupun satu sisi 40% gue pengen banget ini klub juara hmm, karena trofinya bagus banget. Itu satu, iya, gue pengen banget trofi itu keren banget. iya, Dan yang kedua, hadiahnya gede banget. Gue iya. akuin hadiahnya gede banget. Gue akuin hadiahnya gede banget. Who knows Madrid, entahlah duitnya mau diapain. Menurut gue ya hadiahnya gede banget, dan itu bisa jadi salah satu achievement tertinggi juga. Iya, dan juga ngomongin soal klub World Cup itu kalau tadi sempat disinggung tuh, saya tuh mungkin salah satu orang yang nggak setuju kalau Barca join gitu kan, banyak yang bilang Oh, namanya oh kok apa namanya Barca nggak join, antara itu nanya beneran penasaran atau ngece gitu ya. Tapi maksudnya kalau saya sendiri sih milih ya mending gak usah main gitu, istirahat betul. aja udah. Ini tuh Ya, waktu yang tepat untuk mereka free semua hal yang terjadi gitu ya. Kita fokus untuk musim depan gitu ya, karena apa namanya Barcelona kayaknya nggak bakal banyak beli pemain gitu, dan waktunya untuk ya prepare gitu. Dan emang kan harusnya kan alamiah gitu kan, tapi masalahnya betul. federasi inilah yang cari duit gitu ya, cari duit. Walaupun kayaknya kalau klub World Cup ini untuk season pertama kayaknya nggak bakal untung deh. Enggak gini. Setahu gua yang nggak lolos itu dia dapat 2 juta, 2 juta euro. Hmm. Ya 2 Dolar juta apa euro. euro? Sorry, gue lupa ya. Pokoknya 2 juta lah, pokoknya gua dolar atau euro ya. Ya pokoknya segitu lah. Hmm. Cuman kalau misalnya lolos ke babak selanjutnya, which is sekarang nih, itu dapat 30 juta. Lumayan sih menurut gue 30 juta, karena Chelsea kemarin kan makanya bilang apa namanya? Beli Liam Delap, 31 juta, terus kayak Hmm. habis itu nggak lama dapat duit dari FIFA Club World Cup 30 juta gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya dalam Delap hampir gratis gitu. Jadi Iya. kayak ya Ini apa lumayan sih, balik modal. duitnya lumayan. Jadi kayak, tapi gue pribadi lebih milih kebugaran pemain aja, udah mempersiapkan musim gitu loh, mempersiapkan Iya, musim. bener. Gue setuju sama lu, kayak ya emang pada alaminya udah ini tuh istirahat pemain, gak ada yang main gitu loh. Iya, Penonton juga udah capek anjir, gue juga capek nonton anjir, gila. bener. Udah capek Dan ya. apa ya? Kalau dulu kan sebelum ada model kayak Nations League gitu-gitu kan, lebih lebih adanya kan ini kan kayak international match gitu kan, yang maksudnya Betul. tidak ada dorongan untuk kita apa namanya memperebutkan sesuatu kan gitu. Tapi Ya. sekarang karena dibikin turnamen dan ada sesuatu yang diperebutkan, mostly like a trophy atau or something gitu. Maka kemudian apa ada yang kemudian lebih di push gitu ya. Saya kemudian pemain-pemain utama itu kemudian dimainin gitu. Yang mereka sudah ibaratnya disiksa dalam tanda petik gitu ya. Di apa di 5 kompetisi di level klub gitu loh. Jadi itu yang Betul. kemudian bikin kemudian kenapa ya itu apa fenomena pemain cepat cedera tuh kayak gitu. Betul ya, maksudnya Rodri udah ngomong gitu. Ya come on man gitu loh. Gedein hadiah tuh bukan berarti lu memperbaiki permainan juga gitu loh, maksud gua. Iya. Gini, Karena kalau kesehatan nggak misalnya bisa dibeli duit. betul, kalau misalnya ada yang bilang, lah itu lu lihat buktinya FIFA Club World Cup seru kan sekarang, apa klub-klub Brazil bisa nunjukin, klub Arab bisa nunjukin. Woi, klub Brazil tuh lagi mid seasonnya mereka nih, anjir gitu loh. Ini Eropa Iya. tuh udah harusnya istirahat main gitu loh. Klub Brazil, Benar. klub Argentina tuh mid season sekarang. Bahkan Apalagi yang klub-klub amatir iya, yang apalagi mungkin kan. main satu kompetisi doang. Nah, Auckland City kan, kayak misalnya contoh Auckland nggak satu kompetisi sih, cuman maksudnya ya ini harus istirahat anjir gitu loh. Maksud gue udahlah, Iya. ini nggak make sense gitu. Dan harusnya, ini gue nggak tahu ya, gue ngecek jadwal, gue belum lihat Madrid ada friendly match, tur-tur gitu belum ada. Gue harap sih nggak ada. Jangan sampai, jangan Gue harap sih nggak ada. jangan Gue sampai. harap nggak ada karena liga tuh mulai Agustus pertengahan 10-an lah. Sekarang aja udah Juli loh. Sekarang udah Juli. Jadi Waktunya maksud cuma gue, 1,5 bulan. anggaplah, amin ya, anggaplah Madrid ke final gitu misalnya.
itu berarti bisa sampai akhir ya pertengahan Juli lah. Hmm. Nggak bisa men. Nggak, gua kayaknya sih nggak ada. Gua harap sih nggak ada. Dan ya maksud gua ya fuck FIFA, fuck UEFA aja. Gue selalu bilang gitu lah, anjir terlalu gila banget sih sama duit gitu loh maksud gua. Aduh, emang, aduh, apa namanya? Dan mereka tuh udah kapitalis banget sebenarnya. Iya. Gini, lu contoh NBA, tapi walaupun satu sisi NBA karena mereka fokusnya di Amerika, mereka butuh lebih banyak penonton kan. That's why kayak kadang lu bisa nge-repost cuplikan highlights game-game mereka gitu loh. Iya. Lu bisa repost cuplikan highlights game-game mereka tanpa kena copyright gitu. Nah, UEFA sama FIFA ya cuman kena dikit aja langsung ban-ban gini, kayak maksud gue itu tuh yang kayak Duit. duit aja gila anjir, emang nggak ngotak gitu loh. Iya, iya. Penasaran gue regulasi apa lagi ke depannya mereka mau giniin, apa pemain substitusi jadi 7 pemain itu tetap nggak itu lumayan membantu tapi nggak yang apa ya, nggak yang signifikan gitu loh, nggak yang gimana gitu 7 pemain substitusi gitu loh, kayak Betul. emang harusnya jadwalnya dikurangin gitu. Iya, dan maksudnya jangankan pemain gitu loh. Kita yang nonton aja capek. Udah capek. Kita yang nonton capek. Bayangin 38 match ditambah anggaplah kemudian sama kompetisi ya, kompetisi lokal ya mungkin 8 apa 6 match ditambah mungkin liga-liga kayak Champions League maybe ya apa namanya 10 Iya, laga pokoknya gitu. totalnya Mbappe tuh sekarang 48 match. Ya, 48 match gitu ya. Anggaplah 48 match. Itu kita yang nonton aja capek gitu. Apalagi pemain yang main. Apa nggak tambah capek mereka ya Allah. Makanya Belum kalau itu pemain primadona, tambah capek lagi gitu kan. kan maksudnya kayak ini masih akan berlanjut terus menerus bahkan sampai mau Piala Dunia gitu. Jadi kayak gua harap sih Piala Dunia 2026 berjalan lancar ya, karena kan ini FIFA Club World Cup ini kan juga sebenarnya gladi resiknya tes dulu lapangan dan lain-lain buat Piala Dunia kan. Cuma Tapi nggak masalahnya yakin adalah deh bakal di US. kan Dengan udah gejolak politik yang sekarang kayaknya nggak yakin. ya nggak tahu ya, tiba-tiba ada rudal gitu yang nggak tahu juga ya. Ya semoga sih. Cuman ya so far kan masih 3 itu negara itu kan. Ya let's see aja sih menurut gua, kalaupun gimana ya, maksud gua lebih ke jadwal pemain ya, takutnya banyak pemain-pemain ini yang pada momen Piala Dunia ini 2026 ini tiba-tiba gagal gara-gara cedera nanti di pertengahan musim gitu loh. Kayak Rodri aja deh, awal musim kemarin baru beberapa laga langsung cedera parah sampai rest of the season kan. Sampai sekarang baru main lagi gitu. Jadi kayak kasihan gitu. Bener. Nah, ini dari tadi kita ini nih ngomongin soal si mafia gitu. Nggak apa-apa, emang harus diomongin itu orang-orang di atas itu tuh emang harus kena imbasnya bro, emang harus diomongin, gila itu. Bang Waldo nggak takut kayak Bang Dex? Enggak lah, gila, ngapain takut anjir orang. Kalau Bang Des kan beda, dia kan negara yang diserang. Negara. Oh iya, baru ingat. Sepak bola aja gue serang. Iya sih. Oke. Nah, kalau soal Sabi gimana Bang? Wah, Xabi Alonso sesuai ini ya, maksudnya gue tuh sempat bikin video sama Manny Marisa di podcast gitu. Gue sempat bilang apa yang bakal Xabi Alonso kasih ke Madrid, kayak sebuah kisi-kisi dan ekspektasinya apa, dan menurut gue so far bisa dibilang 70% sesuai dengan ekspektasi gue sih. Maksudnya yang lebih kelihatan itu adalah bagaimana pemain pada bisa ngisi tight space. Tight space tuh kayak ruang-ruang sempit antar lini itu. Nah itu yang gak terlihat di Madrid musim lalu, apalagi lawan Barcelona. Terus kayak pemain jadi lebih banyak melakukan passing, lakukan kayak direct pass juga. Vinicius yang biasanya lu lihat kayak harus bola passing Vini, usahain dia buat sekreatif mungkin crossing ngelewatin 2-3 pemain baru bisa crossing, baru bisa shot gitu. Sekarang tuh udah minim banget, bisa dibilang kayak lebih berpola ya sekarang ya. Kenapa? Lebih berpola. Betul, bisa dibilang lebih berpola lah. Maksudnya lebih ada strukturnya. Bisa dibilang Vini juga jadi 25% jadi 1v1 winger jadi cuma 25%. Terus kayak pemain semua tuh pada saling cover, membantu semua.
yang paling gua kagetin adalah dia ternyata bilang emang bakal main 4 back gitu, dan it works gitu. Dan ya walaupun sebenarnya formasi itu kan, kalau gua pernah bahas sama Bang Rossi juga, sebenarnya kan formasi yang ada di bola kayak di TV kayak line up atau apa itu kan cuman kayak formalitas biasa. Di Pada akhirnya atas kertas lah megang, gitu. betul, pada akhirnya pada saat lo megang bola, anything can happen, bisa berubah jadi 3-5-2, bisa jadi 2-5 atau gimana gitu. Ya tergantung kebutuhan tim dan tergantung Betul. game adjustment. Betul, bahkan pada saat defense bisa jadi 5-4-1 gitu kan. Jadi kayak gue ngeliat Xabi benar-benar ngubah Madrid banget dari cara ngasih struktur pemain gitu. Jadi kayak pemain jadi lebih tahu gitu. Bahkan build up dari bawahnya itu yang dimana Ancelotti selalu butuh satu midfielder kayak Toni Kroos atau Ceballos yang harus build up dari bawah. Tapi sekarang tuh ya center back yang harus build up dari bawah. Jadi midfieldernya naik ke atas buat ngisi space ruang gitu loh. Jadi compactnya ada, nge-wide-nya juga ada gitu. Jadi kayak dia ternyata Xabi bener-bener bilang waktu awal musim, dia bilang kalau misalnya ya gue nggak bakalan sepakem kayak di Leverkusen kok, gue bakalan se-fleksibel mungkin. Dan well, dia nunjukin sih dia fleksibel so far. Dan bahkan Jude Bellingham pun juga ngomong gitu kayak iya, Xabi Alonso tuh benar-benar pelatih yang hebat banget. Bahkan dia tuh kami tuh ngerasa seperti Xabi Alonso tuh main sama kita gitu, main di satu lapangan yang sama, karena saking bacot dan bawelnya kayak dia tuh seakan-akan bermain di satu lapangan yang sama karena saking ngasih instruksi yang lain-lain gitu. Jadi kayak gue ngelihatnya pemain juga lagi pada happy, pemain akademi bahkan, karena as you guys know, Xabi Alonso ini mengawali karir pelatihannya itu pertama dari La Fabrica Madrid dulu, Juvenil A. Jadi itu ada beberapa pemain-pemain akademi Madrid tuh yang sekarang ini itu tuh pernah dilatih sama Xabi Alonso. Gonzalo itu salah satunya. Gonzalo Garcia, Raul Asensio, ya Reuni lah gitu, CLB. Reuni bener. Bisa dibilang Reuni. Oke. Nah, dan apa namanya, kayak maksud gue bener Reuni. Kayak tadi gue bilang, ya ini sih maksudnya terlihat jelas strukturnya. Jadi gue harap sih bisa menang lawan Juve sih nanti. BTW kita ini tapping tadi jam 10 malam ya, dan Yap. apa namanya nanti di jam 2 dini hari Madrid mau main lawan Juventus gitu ya. Dan sebenarnya saya tuh sebenarnya ngefans dua Bang, satu Barcelona satu Chelsea gitu ya, dan Chelsea kan Chelsea lolos kan gitu. Cuma saya mikir ngapain juga nonton gitu kan, menang syukur, nggak menang ya wes gitu kan. Ini tuh mirip ini apa sih? FIFA Club World Cup tuh gue ngelihatnya gimana ya? Penting-penting enggak gitu. Mirip kayak kalau di Indonesia itu Piala Presiden lah kalau gue lihat. Piala Presiden. Ya sih, kayak maksudnya ya udah kalau atau Carabao Cup. Ya Carabao Cup bisa dibilang gitu lah. Cuman hadiahnya gede banget kan ini. Jauh banget dari Carabao Cup. Mungkin buat level klub yang yang nggak biasa sama uang gede tuh mungkin kompetisi ini prestis. Tapi buat klub-klub Eropa yang sudah terbiasa dengan duit-duit yang ngucur deras mah, kompetisi gini mungkin jatuhnya receh. Ya nggak receh banget sih. Tapi kan tetap aja kan kesehatan tidak bisa diganti dengan uang. Betul. Apalagi buat para pemain gue lebih milih istirahat aja lah anjir dibanding. Gitu ya. Pokoknya tolong ya ini turnamen bikinan ini tolong ya gitu. Kita nonton aja capek apalagi yang main gitu ya. Oke, Bang Waldo, karena kita sini sudah jam 11 dan Bang Waldo mau berangkat sini ya ke studio Grombol. Aman kok. Enggak buru-buru kok, masih aman. Saya kan deket. Kenapa nih, Bang? Agak lah deket kok, Grombol kantornya dekat sama rumah gue. Oke. Nah, mungkin ada pesan yang mau disampaikan Bang Waldo untuk menutup? Pesan apa nih? Pesan ya mungkin kalau misalnya ngerangkum dari pembicaraan tadi sih ya cukup seru ya. Maksudnya pembicaraan tadi sih lebih kayak udah lu nggak usah pedulin orang ngomongin apa, ini hidup lu gitu, bukan orang yang ngatur gitu. Biarin orang ngomong apa aja gitu. Lu mau dukung klub apapun itu terserah lu gitu, itu hak lu gitu. Dan maksudnya gak usah berpikir harus sesuai dengan ekspektasi orang. Intinya mah lu harus bisa ngalahin diri lu yang kemarin aja gitu. Gak usah terlalu ngikutin apa yang orang harapin dari lu. Tapi intinya adalah lawan lu itu adalah diri lu sendiri gitu. Ya lu harus bisa lebih baik daripada diri lu yang kemarin. Itu sih. Oke.
Sama terakhir Bang Waldo mungkin bisa Tuh. sampaikan pesan ke pemirsa untuk nonton Brams FC hanya di Brams Look Media gitu. Brahms FC, Brahms Look dot Media. media, blog media, blog, Iya, Brams Look. Brahms Look Media. Oke. Hmm. Nah, buat lu pada yang emang pengen membahas bola nggak cuma dari hasil atau apa, tapi lebih mendalam, lebih meluas, general lah, atau bahas isu-isu sepak bola lainnya, bahkan mungkin isu-isu politik juga bisa. Lu mungkin bisa nonton Brahms Look FC episode ini, terutama episode yang ada gua ini kita ngebahas banyak banget soal FIFA Club World Cup, Madrid, bahkan ya stigma bagaimana fans Madrid dibilang bocil-bocil juga dan glory hunter. Nah, kalian tuh mendingan nonton aja dan simak langsung di episode ini. Oke. Terima kasih Bang Waldo Thank sudah you banget, bersama. Ya, mohon maaf ini rada larut. Agak. Tadi habis take podcast buat buat bahas MotoGP gitu ya. Jadi ini Oh, alah, gue pikir sama Bang Gundok tadi, bukan ya? Bang Guno udah Udah Bang Guno kemarin tuh ya? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, apa seminggu Oh, yang 2 lalu minggu yang lupa. Ya, Cuma soalnya tayangnya dia hari ini. nge-DM gua, dia bilang, "Wah, ada saingannya nih," dia bilang gitu. Gua bilang, "Oh, lu udah kemarin ya, Bang?" Gue bilang gitu. "Iya, udah," dia bilang. Oh. Oke. Ya, Thank you loh, Afik, thank you loh. Ini pembahasannya menurut gua menarik sih. Maksudnya gua cukup terbawa juga karena emang menarik pembahasannya. Jadinya kita ngelebar kemana-mana, nggak cuma Madrid doang gitu. Iya. Thank you banget. Oke. FIFA Mafia. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.